Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 456. Selamat mendengarkan. Tiba-tiba Direktur Chia itu berseri wajahnya. Terima kasih, Tuan mengingatkan kami. Benar, dalam paket bantuan untuk pasukan Tuan ada peluru itu. Tapi paket khusus yang didatangkan setahun lalu, yang hadir di tower itu seperti mendapat nafas baru. Anda sebutkan saja kode peti senjata dan peluru yang dimaksudkan, ujar Kepala Staf Angkatan Perang itu. Direktur Chia itu segera menyebutkan kodenya. Kepala Staf Angkatan Perang Meksiko mencatat dan memberi instruksi lewat telepon pada anak buahnya. Apakah tempat penyimpanan amunisi Anda jauh dari sini? Tanya Menteri Luar Negeri Amerika. Itu rahasia, tapi kami akan mendatangkannya dalam waktu singkat. Meksiko memang dikenal sebagai negeri yang punya hubungan dekat dengan Amerika. Amerika memerlukan negara di selatan ini untuk membendung komunis. Dalam waktu singkat dari gudang amunisi yang letaknya memang di sekitar lapangan udara, peluru yang diminta datang, berikut bedilnya sekalian. Senapan mirip M16 yang belum banyak beredar saat itu. Namun loopnya agak khusus, agak besar. Loop yang agak besar ini adalah untuk tempat peluru kimia tersebut. Pelurunya berbentuk cerutu sebesar kelingking. Pangkalnya agak besar untuk tempat bertumpu pada bedil. Jika ditembakkan, cerutu sebesar kelingking itulah yang terbang, menancap di tempat yang dikehendaki. Kemudian peluru itu akan pecah dan menyebarkan kimianya secara diam-diam. Tanpa suara, tanpa bunyi dan tanpa warna. Berapa kekuatan peluru ini dan berapa lama dia mulai bereaksi? Tanya Menteri Luar Negeri AS. Peluru ini segera bereaksi begitu dia mencapai sasaran. Untuk pesawat sebesar yang di lapangan sana, dengan penumpang sekitar 60 orang, kita hanya membutuhkan waktu 1 menit dengan jenis peluru yang ini, ujar Kepala Chia itu sambil memilih peluru berkepala hijau. Kini beri isyarat ke sana, kita siap untuk melaksanakannya. Siapa yang akan menembak hingga persis masuk ke jendela yang pecah itu? Ada 4 atau 5 orang yang bisa menembak ke sana, termasuk kolonel ini, ujar Kepala Chia itu. Mereka segera bersiap. Kolonel itu mempersiapkan bedilnya, membidik lewat teleskop dengan sinar inframerah ke lubang jendela yang pecah itu. Kemudian memberi isyarat bahwa dia sudah siap. Beri isyarat ke pesawat itu, ujar Menteri Luar Negeri. Kepala Chia itu segera memencet tombol lentera listrik sekali. Lalu menanti. Tongki yang memang telah menanti isyarat itu segera memencet senternya. Orang-orang di menara membaca pesannya kembali. Tunggu isyarat berikutnya untuk menembak. Mereka yang di tower menanti. Si Bungsu yang dibisiki oleh Tongki tentang rencananya, diberitahu pula bahwa orang di tower telah siap. Dan si Bungsu harus memulai rencana yang mereka rancang. Dia harus berpura-pura pergi ke WC di belakang. Kemudian dengan segala usaha harus bisa membuat pembajak yang di sebelah kanannya beranjak dari sana. Sebab tempat di belakang pembajak itu tegak adalah tempat di mana peluru bius itu akan bersarang, jika ditembakkan dari tower. Jika pembajak itu masih tegak di sana, maka peluru bius itu akan menghantam kepala atau lehernya. Jika itu terjadi, maka kawan-kawan yang lain pasti akan meledakkan granat mereka, karena menyangka bahwa pihak keamanan mulai menyerang. Jika pembajak itu berhasil tegak, maka peluru itu akan menghantam bahagian yang lembut di belakang tempat tegaknya, ditambah dengan suara batuk yang diatur Tongki, maka terkaman peluru itu tak bakal diketahui. Selanjutnya mereka boleh tidur bersama. Si Bungsu mulai angkat bicara. Boleh saya ke WC di belakang? Pembajak yang harus menghindar itu tak menyahut. Hanya memberi isyarat dengan mengayun ujung pistolnya ke arah belakang. Artinya dia mengizinkan si Bungsu ke belakang. Si Bungsu menanti beberapa saat, kemudian tegak. Ketika lewat dekat orang itu dia tersenyum. Namun pembajak itu seperti patung yang beku. Tak bereaksi sedikit pun. Si Bungsu terus ke belakang. Di dalam toilet dia hanya mencuci muka, dan bersisir. Ketika dia keluar, Tongki sudah menanti dengan tegang. Namun pembajak itu masih di tempatnya, tak bergeser sedikit pun. Si Bungsu lewat lagi ke depan. Ketika akan melewati tempat pembajak yang harus dia pindahkan itu, Yuanita muncul di depan sana. Nona, saya ingin ke tempatmu, katanya sambil bergegas ke depan. Gadis cantik itu tentu saja terganga heran. Tapi pembajak yang lain jadi berang. Yang tegak di sisi kanan tempatnya lewat berusaha menjangkaunya, namun tak berhasil. Karena itu pembajak tersebut memburu pula ke depan. Dan saat itu Tongki yang sudah siap dengan senter mininya memberi isyarat. Itu isyaratnya, seru Direktur Chia yang ada di tower. Seruan itu sekaligus berupa perintah pada kolonel yang sejak tadi tetap membidik. Pelatuk dia tarik. Peluru bius itu meluncur dan masuk persis di lubang kaca jendela yang pecah itu. Menghujam di sandaran tempat duduk di mana pembajak tadi berada. Hei, bajingan, kau kembali atau kutembak, seru pembajak itu pada si Bungsu. Si Bungsu terhenti,
lalu menatap pada wanita di depan sana. Gadis itu tersenyum manis. Jangan nervous, love. Duduklah di tempatmu kembali. Atau kalau kau ingin duduk di depan ini agar lebih dekat denganku, mari, silahkan. Si bungsu tersenyum dan melangkah. Namun dia terhuyung. Pembajak itu, pramugari itu juga terhuyung. Semuanya rubuh pada waktu hampir bersamaan. Peluru kimia buatan Amerika itu bekerja amat cepat dan amat tepat waktunya. Peluru yang ditembakkan itu ternyata ada 3 buah, beruntun dalam waktu setengah detik. Dan begitu menghantam sasarannya di sandaran tempat duduk, bius yang amat tinggi dosisnya itu segera bekerja. Mesin pendingin udara yang ada dalam pesawat itu justru mempercepat menyebarnya pengaruh bius itu ke segala pelosok pesawat. Dalam waktu hanya setengah menit, tak seorang pun dalam kabin penumpang yang sadar, kecuali Tongki yang memang telah waspada benar. Dia veteran perang Vietnam, karenanya dia mengenal dengan baik cara kerja senjata buatan Amerika itu. Karena itu, begitu dia menekan senter kecilnya untuk memberi isyarat, dia telah menyiapkan diri. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 457. Sehelai sapu tangan dia pergunakan menutup mulut dan hidungnya. Memakai masker. Kini ketika semua orang sudah terkulai, dan si bungsu sendiri terkapar di gang kecil di tengah pesawat itu menindih seorang pembajak, Tongki segera menghidupkan senternya, beberapa isyarat, kemudian Panglima Angkatan Perang Meksiko dan Wakil Panglima Angkatan Darat Amerika yang ada di tower segera bergerak. Di kokpit, pilot dan pembantunya kaget melihat tentara begitu banyak berlarian ke pesawatnya. Celaka, orang ini ingin meledakkan pesawat dengan kecerobohan mendekati pesawat, pikir pilot Jepang itu. Sebab sampai detik itu dia belum mengetahui apa yang terjadi di pesawatnya, dia tidak tahu kalau seluruh pembajak, termasuk ketiga pramugarinya, telah tertidur malang melintang, tertidur pulas. Dia tak tahu karena pintu ke arah mereka dikunci oleh pembajak dari luar. Kini yang tertinggal di kokpit hanya dia dan kopilotnya, dan mereka berdua pula lah yang selamat dari pembiusan, sebab udara dalam ruangan penumpang tak dapat menembus masuk ke kokpit bila pintu ditutup. Tongki sendiri hanya bisa bertahan beberapa saat. Setelah dia lihat orang berlarian ke pesawat, kepalanya mulai goyang. Sapu tangannya tak cukup kuat untuk menahan serangan bius yang hebat itu, dan saat ketika dia akan pulas, dia masih sempat melihat samar-samar pintu pesawat dibuka dari luar, kemudian gelap. Pintu pesawat itu memang dibuka oleh pasukan khusus Amerika dari luar. Mereka telah mahir benar bagaimana caranya membuka pintu pesawat itu dari luar. Begitu masuk, mereka yang sudah memakai masker pelindung itu segera melihat-lihat tubuh-tubuh yang malang melintang. Dengan cepat mereka menyebar, menurut perhitungan yang telah dibuat diperkirakan para pembajak telah menempati posisi-posisi penting di pesawat. Yaitu di bagian depan dekat kokpit pilot, kemudian bagian tengah dekat pintu darurat, kemudian di bagian belakang. Estimasi tentara anti-teror itu memang benar. Di bagian yang disangka itu, pasukan Amerika itu mendapai para pembajak terkapar, pistol di tangan, granat di pangkuan. Yang pertama diamankan adalah granat buatan Rusia itu, lalu pistol. Kedua benda itu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berbeda, dan tangan para pembajak itu dibelenggu. Ketika kokpit dibuka, pilot dan kopilotnya ternganga kaget. Mereka benar-benar menyangka bahwa pesawat mereka selamat berikut seluruh penumpangnya. Para penumpang dibiarkan duduk di kursi masing-masing. Tubuh si bungsu yang menindih seorang pembajak segera didudukan, dan pembajak yang terkapar dengan senjata di tangannya segera diamankan. Para pembajak yang berjumlah 7 orang itu termasuk wanita. Pramugari Al-Italian yang cantik itu segera dimasukkan ke mobil anti peluru yang telah siaga di bawah pesawat. Untuk mengembalikan kesadaran penumpang, pasukan khusus itu juga telah memiliki persiapan. Setelah pasukan pertama yang bertugas mengamankan pesawat dari pembajak dan meneliti kalau ada bom waktu dan menyingkir setelah merasa pesawat aman, pasukan berikutnya masuk. Mereka memakai pakaian seperti bahan dari asbes yang tahan api dan memakai masker. Jumlah mereka 4 orang, masing-masing membawa tabung. Mirip tabung pemadam kebakaran ukuran sedang. Begitu pilot dan pasukan Amerika yang bertugas pertama meninggalkan pesawat, pintu-pintu pesawat segera ditutup. Kemudian, tabung yang mirip tabung pemadam kebakaran, yang ada di tangan mereka segera disemprotkan dan menyemburkan sejenis asap kemerah-merahan, yang tak lain dari jenis zat kimia pemusnah bius berdosis tinggi yang tadi terhirup oleh para penumpang. Keempat petugas itu, satu di belakang, 2 di tengah dan 1 di depan, menyemprot pesawat sampai isi tabung mereka habis. Kemudian mereka sendiri mengambil tempat duduk di kursi yang masih kosong. Lalu menanti, asap kemerah-merahan itu jika berbaur dengan udara luar akan berubah menjadi racun yang mematikan. Itulah mengapa sebelum menyemprot tadi, jendela yang pecah ditembak pembajak tadi, ditutup dengan rapat oleh seorang ahli solder kaca. 1 jam berlalu,
komandan pasukan kecil penyemprot tadi melihat jam tangannya yang ada alat detektornya. Jarum jam itu mirip dengan jarum ampere mobil. Bergerak ke kiri atau ke kanan, kini jarumnya berada di posisi 0 sebelah kiri, artinya keadaan telah aman. Dia memberi isyarat pada ketiga anggotanya dengan mengacungkan jempol ke atas. Ketiga anggotanya mengangguk dan berdiri, masing-masing menuju ke pintu darurat yang ada di depan dan di kanan kiri pesawat itu. Serentak mereka membuka pintu itu, segera udara dari luar masuk ke pesawat itu. Yang duduk di dekat pintu itu segera sadar lebih awal. Begitulah proses penyadaran dari senjata kimia dalam bentuk bius yang tak banyak negara mengenalnya di dunia. Pasukan yang memakai masker tadi sudah tidak ada lagi di sana. Mereka telah digantikan pasukan ketiga yang berpakaian sipil, kelihatan ramah dan rapi. Begitu penumpang terheran-heran melihat pesawat terbuka, melihat teman-temannya seperti bangun dari tidur. Di depan sana pilot dan pembantunya yang tadi segera diamankan, kelihatan dengan senyum yang lebar. Pilot itu bicara, didampingi seorang Amerika yang tak lain adalah Menteri Luar Negeri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 458. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, kami mohon maaf. Tadi telah terjadi sedikit gangguan dalam penerbangan ini, tapi kini semuanya telah berlalu. Kita, seperti yang Anda lihat, tak kurang satu apapun jua, kita akan melanjutkan penerbangan kita ke tempat tujuan. Para penumpang masih terheran-heran. Menteri Luar Negeri Amerika dan si Duta Besar maju, menyalami Menteri Muda Amerika yang baru siuman. Mengguncang tangannya erat-erat, lalu bicara kepada penumpang. Atas nama pemerintah Amerika, atas nama Presiden Kennedy, kami menyampaikan maaf yang besar atas peristiwa ini. Tuan-tuan mendapat gangguan dalam perjalanan karena adanya Menteri Muda kami di pesawat ini, yang ingin mereka jadikan sandera. Kini, sebagaimana disampaikan pilot ini, semuanya telah berlalu. Sebagai tanda terima kasih atas ketabahan Anda semua, kami akan mengantarkan Anda ke kota tujuan masing-masing. Kami akan antarkan dengan pesawat terbang khusus ke kota terkecil yang jadi tujuan Anda, dan pada tuan yang duduk di belakang sana, kami ingin bicara secara khusus. Menteri Luar Negeri Amerika itu menatap pada Tongki yang sudah sadar sejak tadi dan tetap duduk diam di tempatnya. Demikianlah berakhirnya drama pembajakan itu. Tongki yang diminta untuk bicara khusus dengan menteri itu menolak dengan halus. Dia hanya minta antarkan bersama si bungsu untuk diterbangkan ke Dallas, kota tujuan mereka, dan dengan satu syarat, kehadiran mereka tidak dipublisir oleh koran yang saat ini jelas saja mendapatkan berita yang luar biasa hebat dan heroiknya. Menteri Luar Negeri Amerika itu terpaksa menerima penolakan Tongki. Dan hanya dalam waktu setengah jam sejak mereka mengetahui nama Tongki lewat daftar penumpang, mereka telah tahu sejarah hidup veteran Perang Vietnam itu. Mereka tahu, negro warga negara Inggris itu adalah seorang sersan mayor dalam pasukan Baret Hijau Inggris yang terkenal, yang beberapa kali menyelamatkan regu pasukan Amerika yang terjebak oleh tentara Viet Cong dalam Perang Vietnam. Mereka juga mengetahui, sersan itu kini berdomisili di Singapura, bersama mantan Kapten Fabian sebagai komandannya, juga dari pasukan Green Beret. Diketahui, bahwa mereka di kota Singa itu menghimpun semacam kelompok yang terdiri dari bekas pasukan Baret Hijau Inggris terkenal itu. Dalam waktu yang juga tak sampai setengah jam, lewat Washington DC, mereka mengetahui latar belakang kehidupan kawan Tongki yang bernama si Bungsu. Mereka punya file tentang anak muda itu, dimulai dari zaman Jepang di Sumatera Barat. Tentara Amerika yang merupakan bahagian dari tentara sekutu telah menyebar mata-mata jauh sebelum sekutu masuk ke Indonesia. Dari mata-mata inilah diserap informasi, bahwa ada seorang anak muda bernama si Bungsu, yang dengan samurainya membabat tentara Jepang. Kemudian file, data tentang diri anak muda itu kini lengkap tatkala masuk berita dari Tokyo dan Nagasaki, Jepang. Saat itu yang jadi presiden Amerika adalah Eisenhower. Dan di Jepang tentara Amerika suatu malam bahagian utara Tokyo, di sebuah daerah bernama Asakusa di sebuah penginapan mesum, mereka kehilangan 2 orang tentara yang mati dibacok samurai. Kemudian, berbulan-bulan setelah itu, diketahui bahwa yang membabat perwira dan bintara Amerika itu adalah seorang anak muda berkebangsaan Indonesia, bernama si Bungsu. Data tentang dirinya telah dikirim ke Washington lewat mata-mata yang warga Indonesia atau Jepang. Ketika anak muda ini diadili di Tokyo, penduduk kota itu jadi heboh dan memprotes. Soalnya anak muda itu membunuh kedua tentara Amerika karena akan memperkosa gadis Jepang yang bernama Michiko. Rasa harga diri dan rasa terima kasih bangsa Jepang jadi meledak begitu mengetahui pemuda yang membela gadis Jepang itu diadili dan bisa diancam hukuman tembak. Akhirnya pihak Departemen Keamanan Amerika yang terkenal dengan sebutan Pentagon itu, mengirim surat perintah kepada Panglima Pendudukan Amerika di Jepang, agar perkara anak muda itu dideponir saja.
Dipetieskan, anak muda itu diusahakan bebas tetapi harus meninggalkan kota Tokyo tanpa publisitas. Sebab betapapun jua, Amerika tak mau kehilangan muka, membebaskan begitu saja orang yang membunuh 2 orang tentaranya. Dan anak muda itu dibebaskan. Kemudian ternyata dia menuju ke Kyoto, ke kota tua di mana dia mencari musuh besarnya, Saburo Matsuyama. Semua data itu dikirim ke Washington oleh Chia. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 459. Dan kini, baik orang Chia maupun Menteri Luar Negeri Amerika itu bertemu langsung dengan kedua orang tersebut. Tentang pesawat Pan American yang disopiri oleh Kolonel Maximilian begitu mendapat kabar bahwa pembajakan telah berakhir, segera membelokkan pesawatnya kembali menuju Tahiti di Laut Teduh. Tak kurang dari Presiden Kennedy mengucapkan terima kasihnya kepada Kolonel Maximilian itu lewat radio. Mula-mula radio itu dari tower di lapangan udara Meksiko. Maximilian membuat hubungan. "Yap, Pan American di sini," katanya. "Mister, Anda telah menolong kami semua di lapangan udara ini keluar dari kemelut yang amat besar. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya." Maximilian tak menjawab. "Ada seseorang yang ingin bicara dengan Anda di radio." "Yap, silahkan masuk," katanya membalas dengan datar. Dan suara yang dipersilahkan masuk itu terdengar di radio pesawatnya yang tengah terbang ke Tahiti. "Kolonel Maximilian." "Yap, ini Washington DC." "Yap, ada yang bisa saya bantu untuk Tuan?" "Anda justru baru saja telah membantu kami. Saya atas nama seluruh rakyat Amerika, dan atas nama pribadi, John F. Kennedy, menyampaikan penghargaan yang besar atas bantuan Anda tadi." Kali ini Maximilian memang terkejut, tatkala mengetahui bahwa yang tengah berbicara langsung dengannya dari Washington DC adalah Presiden John F. Kennedy, presidennya sendiri. "Oh maaf Tuan Presiden, saya tak menyangka Anda akan menghubungi saya langsung. Saya bangga dapat berbicara langsung dengan Anda Kolonel, bantuan Anda telah menyelamatkan lebih 100 nyawa." "Ah, saya tak membantu apa-apa, Tuan Presiden. Saya hanya menipu pembajak itu dari pesawat saya." "Tak semua orang bisa melakukan apa yang Anda lakukan Kolonel. Tipuan yang Anda lakukan adalah tipuan yang penuh peri kemanusiaan. Dan akan diingat bangsa Amerika dalam jangka waktu yang lama. Kalau saya boleh tahu, apakah Anda yang tadi bicara bahasa Kuba, yang mengaku sebagai Kolonel Joseph Maximilian itu?" "Benar, Tuan Presiden." "Ah, Anda telah berhasil menipu tidak hanya para pembajak itu, Kolonel, Anda juga berhasil memperbodoh pembantu-pembantu saya, orang FBI dan CIA yang mengaku terkenal hebat itu." "Maafkan, saya tidak bermaksud demikian, Presiden." "Tidak usah minta maaf, saya amat bahagia hari ini, saya mengundang Anda datang ke Gedung Putih begitu Anda kembali dari tugas Anda." Maximilian tak segera dapat menjawab undangan itu. Undangan seorang presiden merupakan hal yang tak lazim, hanya orang-orang tertentu yang mendapat undangan demikian. Dan kini, Maximilian, veteran Perang Dunia II itu mendapat kehormatan tersebut. Namun Maximilian seperti halnya banyak orang Amerika lainnya, yang tak suka popularitas dan berhati jujur, menganggap bahwa kehormatan itu belum pantas untuknya. Dengan rendah hati dia menjawab, "Terima kasih atas undangan Anda, Presiden. Saya yakin, saya merupakan sedikit dari puluhan juta rakyat Amerika, yang amat bangga atas undangan Anda. Namun, saya mohon maaf, dari Tahiti saya harus menjenguk ibu saya yang kini dirawat di sebuah rumah sakit. Sampaikan salam saya pada ibu Anda Tuan." "Akan saya sampaikan, Tuan Presiden, dan saya yakin adalah sesuatu yang amat membanggakannya mendapat kiriman salam dari Tuan." "Baiklah, kelak kalau Anda punya waktu, Anda bisa menelpon saya langsung di Gedung Putih. Dan saya yakin merupakan hari yang membanggakan bagi saya kelak bila bertemu dengan Anda." "Terima kasih Tuan Presiden." Dan hubungan radio itu pun berakhir. Pesawat yang dia kemudikan membelah udara Amerika memasuki wilayah Lautan Pasifik. Sementara itu di Mexico City, seluruh aparat yang terlibat dalam penyelesaian pembajakan itu bergerak dengan cepat. Ketujuh pembajak segera dibawa oleh Angkatan Udara Amerika ke suatu tempat di Amerika Serikat, yang seorang pun tidak tahu tujuannya, selain pimpinan tertinggi negara itu saja. Para sandera yang dibebaskan itu, sesuai dengan janji Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, segera diterbangkan dengan pesawat charteran ke tempat mereka masing-masing. Di kota di mana mereka turun, pengawalan dilakukan dengan ketat, tetapi tidak menyolok. Dalam perjalanan menuju kota masing-masing, beberapa petugas yang menyertai para sandera itu meminta pada mereka untuk tidak memberikan keterangan pers kepada para wartawan. Himbauan itu disampaikan demi keselamatan para sandera itu sendiri. "Kita tidak bisa mengawasi semua orang di negeri kita ini untuk melindungi Anda," ujar petugas FBI itu di dalam pesawat. "Letaklah kita bisa mengawasi orang-orang asing yang dicurigai. Tapi bagaimana kalau misalnya yang akan mencelakai Anda adalah orang Amerika yang tak kita curigai sedikit pun? Harap Anda ketahui,
Sungguh sukar bagi kita untuk mengawasi yang mana orang Amerika yang pro-komunis dan mana yang tidak. Para bekas sandera itu memang lebih suka berdiam diri daripada harus diancam mara bahaya. Itulah sebabnya kenapa masing-masing, mereka umumnya berdiam diri saja ketika dikerubuti para wartawan untuk mendapatkan cerita dari drama pembajakan yang amat menegangkan itu. Saat para pembajak akan dinaikkan ke pesawat, gadis pramugari yang jadi pimpinannya tiba-tiba mengajukan permintaan. Saya ingin mengajukan sebuah permintaan, katanya ketika dia akan dipindahkan dari mobil tahan peluru ke pesawat khusus Angkatan Udara Amerika yang telah menanti. Direktur Chia yang menyertai mereka mengangguk menyetujui permintaan untuk mendengarkan permintaan gadis itu. Saya ingin bertemu dengan salah seorang dari penumpang pesawat itu tadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 460. Salah satu dari yang Anda sandera itu, benar, Direktur Chia itu saling pandang dengan petugas keamanan. Jangan khawatir, dia bukan bahagian dari kami. Dia benar-benar seorang penumpang biasa. Seorang lelaki, saya harap Anda bisa mengerti, dan tiba-tiba saja Direktur Chia itu menjadi maklum. Dia punya seorang anak gadis yang sebaya dengan pramugari cantik ini. Gadisnya itu seorang yang manja. Baik, Anda bisa sebutkan namanya. Tapi kami hanya bisa memberi waktu 5 menit. Tak lebih, terima kasih. Saya justru hanya butuh waktu setengah menit. Nona, bisa sebutkan namanya, agar kami bawa dia kemari. Saya tak tahu namanya. Direktur Chia itu tertegun heran. Ya saya tak tahu namanya. Namun saya bisa sebutkan ciri-cirinya. Baiklah, Anda sebutkan ciri-cirinya. Yuanita menyebutkan ciri lelaki yang ingin dia temui itu. Di ruang khusus di salah satu tempat dekat lapangan itu, para bekas sandera masih ada yang menunggu pesawat. Sebahagian besar di antara mereka telah diterbangkan ke kota masing-masing. Seorang petugas bergegas ke sana, menyeruak di antara petugas keamanan yang menjaga dengan ketat, berbisik dan mencari-cari, kemudian mendekati seorang lelaki. Tuan, Anda diminta datang ke ruang itu, petugas tersebut bicara pada si lelaki. Lelaki itu, yang tak lain daripada si Bungsu, jadi kaget. Saya, ya, Tuan. Si Bungsu memandang pada Tongki yang tengah duduk bersandar di kursi sambil menaikkan kaki ke meja. Di meja ada 2 botol bir yang telah kosong. Sebuah piring yang penuh tulang ayam. Saya dengan teman saya ini, tidak, Anda sendirian. Tongki mengedipkan mata, dan si Bungsu mengikuti petugas itu. Dia segera dibawa keluar ruangan, ke sebuah jalan di depan ruang tunggu. Naik ke sebuah jeep, kemudian jeep itu dipacu ke sudut lapangan yang lain. Lalu berhenti di dekat sebuah pesawat jet kecil yang dijaga dengan ketat. Di dekat tangga, ada 3 orang tegak. Satu di antaranya adalah perempuan, yang segera dikenali oleh si Bungsu sebagai Yuanita. Dia yang Anda maksud, tanya Direktur Chia itu begitu jeep tersebut berhenti. Gadis itu mengangguk, matanya tak lepas menatap si Bungsu yang termangu-mangu di atas jeep. Si Bungsu benar-benar tak tahu akan mengapa. Dia turun dari jeep itu, kemudian melangkah mendekati gadis yang tetap saja memandangnya tak berkedip. Petugas-petugas, termasuk Direktur Chia, menatap setiap gerak kedua orang itu dengan diam. Sebenarnya adalah tak sopan berlaku demikian. Menatap sepasang anak muda yang barangkali entah akan mengapa. Tapi yang mereka hadapi ini bukan sembarang anak muda. Yang perempuan adalah gembong pembajak komunis yang amat militan. Siapa tahu, kesempatan seperti ini dia pergunakan untuk bunuh diri, atau melakukan penyanderaan lagi, misalnya. Jika gerakan mencurigakan seperti itu mereka lihat, mereka sudah siap sedia. Gadis ini merupakan salah satu tertuduh utama, dan merupakan mata rantai amat penting dalam menggulung sindikat terorisme internasional. Makanya dia tak boleh diabaikan. Itu pula sebabnya, meski dalam keadaan bagaimanapun, dia harus diawasi dengan ketat, walaupun terasa agak kurang sopan. Namun si Bungsu sama sekali tak tahu untuk apa dia datang ke sana. Kalaupun benar seperti yang diucapkan Direktur Chia, maka dia juga tak tahu kenapa gadis itu memintanya untuk datang. Dia mendekati gadis itu, yang rambutnya tergerai ditiup angin di lapangan udara Mexico City itu, kemudian tegak 3 langkah di depannya. Dia masih menatap sejenak, menatap gadis yang sejak tadi memang telah menantinya. Anda meminta saya untuk kemari, Nona? Tanya si Bungsu pelan. Gadis itu tak menjawab, melainkan mendekat padanya, mengulurkan tangan untuk bersalaman. Si Bungsu ragu-ragu, namun akhirnya menyambut uluran tangan itu. Gadis itu menjabatnya dengan erat, dan tanpa diduga, dan tak dapat dielakkan si Bungsu, Yuanita menarik tangannya mendekat. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 461. Menyebabkan tubuh mereka saling merapat dan tubuhnya langsung dipeluk gadis itu. Tidak berhenti sampai di sana, gadis itu mencium bibirnya. Si Bungsu gelagapan, namun entah mengapa,
Dia tidak mau berlaku kurang sopan dan dianggap tidak gentleman. Perlahan tangannya membalas memeluk pinggang Yuanita, dan membalas ciumannya. Ketika peristiwa itu selesai, dengan masih memegang tangan si bungsu, gadis itu merenggangkan diri. Terima kasih Love, peluk ciummu kubawa mati. Sebentar lagi, ujarnya dengan mata berkaca. Kemudian gadis itu berbalik, menuju ke pesawat yang menunggu dari tadi. Setelah pesawat itu berangkat, si bungsu kembali naik ke mobil jeep yang tadi membawanya. Direktur Chia itu juga ikut naik. Duduk di sampingnya di kursi depan, jeep itu kembali ke ruang tunggu khusus. Direktur Chia berkata pelan pada si bungsu ketika jeep meluncur di afron menuju ruang tunggu. Kalian pasti belum saling kenal. Belum, jawab si bungsu pelan. Perempuan memang laut yang amat dalam, yang amat sukar menduga isinya. Saya yakin dia mencintai Anda, dengan amat sangat. Si bungsu menoleh ke sampingnya, pada lelaki yang tidak diketahuinya bahwa orang itu adalah Direktur Chia, sebuah lembaga intelijen yang amat berpengaruh di dunia. Dia diam tidak memberi komentar atas ucapan itu, sungguh mati dia amat terguncang atas peristiwa sebentar ini. Dia bukan lelaki yang lemah iman, tapi tidak pula lelaki yang berpura-pura berlaga suci. Dia datang dan sampai ke negeri ini justru dalam usaha mencari gadis yang amat dikasihinya. Dalam sejarah hidupnya yang amat panjang dan berbelit ini, tak berapa yang pernah singgah di hatinya. Namun peristiwa dengan Yuanita yang barusan tadi, gadis yang tidak dia kenal itu, benar-benar membuncah perasaannya. Jeep itu baru saja akan mencapai tempat di mana para penumpang yang pernah menjadi sandera itu menanti, ketika mereka mendengar suara seperti letupan bedil di udara. Letupan itu tak begitu menarik perhatian mereka yang ada di jeep tersebut. Mereka baru tertarik tatkala beberapa petugas lapangan menunjuk ke suatu titik jauh di belakang sana. Makin lama makin banyak yang melihat, dan mereka juga melihat ke arah pesawat jet Angkatan Udara Amerika yang tadi membawa para pembajak komunis asal Cuba itu. Jauh di sana kelihatan sisa asap yang mengepul, kemudian lenyap. Jet itu meledak, kata seseorang. Kepastian tentang itu baru didapat ketika dua orang petugas tower berlarian mendekati Direktur Chia yang ada di dekat si bungsu. Pesawat itu meledak, katanya. Semua terdiam. Tak seorang pun yang tahu penyebabnya. Namun sudah bisa diduga, pesawat itu hancur berkeping karena bom waktu yang berasal dari salah seorang teroris tersebut. Mereka memang telah diperiksa dengan amat teliti. Namun dengan meledaknya pesawat itu di udara, bisa dipastikan ketelitian pihak Amerika ternyata masih terkecoh oleh kelihayan teroris itu. Ledakan itu mustahil disebabkan pihak Amerika, sebab jet itu milik Angkatan Udara Amerika, yang menerbangkannya tentu pilot Amerika, seorang AU Amerika berpangkat mayor yang terpercaya. Si bungsu termangu, membayangkan betapa gadis yang baru sebentar ini memeluk dan menciumnya, kini hancur berkeping. Ya Tuhan, terdengar kepala Chia di sampingnya berucap. Tongki yang juga berlarian keluar dari ruang tunggu menatap langit. Di langit tidak terlihat apa-apa, kosong. Pesawat itu meledak, tanya Tongki. Si bungsu hanya tegak mematung. Mereka tegak dengan diam di sisi jeep itu sampai akhirnya panggilan untuk berangkat terdengar. Di pesawat yang membawa mereka ke Dallas, si bungsu masih memikirkan ledakan pesawat jet itu. Para pembajak tersebut ternyata masih memilih mati daripada harus diinterogasi dan diadili di Amerika. Apakah tak mungkin yang meledakkan pesawat itu adalah Yuanita? Gadis itu tadi air matanya berlinang ketika mereka berpelukan. Apakah peluk dan ciuman gadis itu adalah peluk dan cium perpisahan? Tiba-tiba dia teringat bisikan gadis itu dengan mata berkaca sesaat setelah mereka berciuman. Terima kasih Love, peluk ciummu kubawa mati. Sebentar lagi, ya Tuhan, gadis itu memang merencanakan kematiannya. Dan sesaat sebelum kematiannya, dia mengucapkan selamat tinggal dalam bentuk lain pada lelaki yang barangkali dia cintai. Lelaki yang belum dia kenal. Anak Indonesia yang berasal dari si 7 ladang laweh. Ya Tuhan, mengapa aku tidak arif kemana ujung ucapannya tadi? Bisik hati si bungsu. Dallas, kota ini berada di Texas, salah satu negara bahagian Amerika Serikat. Ada dua hal yang segera terbayang di kepala setiap orang bila mendengar nama Texas. Pertama adalah ladang-ladang minyak yang tersohor. Di sinalah pusat minyak yang terkenal dengan sebutan Caltex itu bermarkas besar. Sebuah perusahaan minyak patungan dua raksasa dari California dan Texas. Operasi minyaknya hampir menjangkau nyaris seluruh wilayah di permukaan bumi, mulai dari wilayah bersalju di Amerika Utara sampai ke wilayah tak berpenghuni di daerah selatan Australia, mulai dari Houston di timur sampai ke Inggris ke belahan bumi paling barat dan mencengkam di padang-padang pasir negara Arab di wilayah Timur Tengah. Texas juga mengingatkan orang pada zaman paling keras dan paling hitam dalam sejarah Amerika Serikat, yaitu zaman Wild West, saat berkuasanya para bandit dan cowboy, yang memerintah dari punggung kuda, melintasi punggung-punggung bukit berbatu terjal, membelah padang-padang prairie yang dipenuhi kaktus-kaktus berduri. Kota ini merupakan pusat kegiatan para bandit yang tak kenal ampun.
bicara tentang Dallas adalah bicara tentang dunia bandit. Tak ada kota-kota di dunia yang bisa menandingi kehebatan bandit-bandit Dallas. Tak ada kota manapun di dunia yang pernah menjadi pusat kegiatan bandit sehebat Dallas. Dunia cukup banyak mengenal kelompok-kelompok bandit yang termasyhur. Sebutlah misalnya Yakuza di Jepang, POLT di Rusia, KLUX Klan dari Amerika, Mira dari Israel, tapi dunia hanya mengenal satu komplotan bandit yang pernah ada di permukaan bumi. Komplotan itu adalah mafia yang berasal dari Sicilia di Italia sana. Dan dunia juga mengenal bahwa jantung mafia yang tersohor itu adalah di Dallas. Kini di kota itulah si bungsu, lelaki bersamurai yang berasal dari Gunung Sago itu datang, ke kota pusat para bandit, ke kota pusat perjudian yang senantiasa mengundang maut, ke kota yang kata orang-orang yang tak punya rasa belas kasihan kepada siapapun, ke kota yang telah menjadi belantara kejahatan. Dallas di tahun kedatangan si bungsu itu berpenduduk kurang lebih sekitar 7 juta jiwa, kotanya yang luas terbagi dalam 3 bahagian utama. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 462. Bahagian utara disebut sebagai Civilization City, di bahagian ini terletak kantor-kantor pemerintah, di bahagian selatan disebut sebagai Country City, daerah pemukiman pegawai, pedagang, bankir dan, siapapun tahu, di antara mereka juga merangkap profesi sebagai bandit. Di bahagian tengah, disebut sebagai Centrum City. Pusat kota tidak hanya disebut sentrum karena berada di tengah. Pengertian sentrum diartikan sebagai pusatnya segala kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengatur dunia. Sekali lagi, yang mengatur dunia. Di bahagian inilah para bandit mafia mengatur cabang dan kegiatannya hampir di seluruh penjuru dunia. Di bahagian ini pula terdapat sebuah kantor Caltex, yang kelihatannya tak begitu besar. Namun dari situlah seluruh kebijaksanaan perusahaan minyak raksasa itu dikomandokan. Dan, di bahagian ini pula pusat perjudian, pelacuran serta kegiatan politik disutradarai. Jadi bedanya amat menyolok antara kota bahagian utara di mana gubernur berkantor dengan bahagian sentrum di mana para bandit bermarkas. Bahagian utara dengan gubernurnya dianggap tidak sebagai pusat kekuasaan, tidak sebagai pusat pengambil keputusan. Keputusan dan kekuasaan justru ditentukan oleh orang-orang yang bukan duduk di pemerintahan, tak berpangkat dan tak jelas identitasnya. Mereka bermarkas di Centrum City. Itulah selintas gambaran tentang Dallas. Dan kesanalah si bungsu menuju ke belantara yang tak berbelas kasihan itu. Dia dan Tongki menginap di Dallas Hotel. Hotelnya terbilang sederhana, bertingkat 12 dengan gedung model abad ke-19. Begitu masuk lobi hotel, seorang gadis cantik berpakaian seperti perwira Spanyol zaman Napoleon membukakan pintu mobil. Membawanya masuk dan mengantarkan ke bahagian front office. Di sana, 2 orang gadis yang hanya mengenakan kutang, memperlihatkan sebahagian besar dari dadanya yang ranum, menerima mereka. Mulai dari mencatatkan nama, menentukan kamar, lalu mengantarkan mereka ke kamar. Yang mengantarkan seorang gadis dengan pakaian cheongsam yang lazim dipakai di negeri Cina. Belahan samping baju itu seperti dirobek. Mulai dari mata kaki, sampai ke atas pinggul. Belahan itu menampakkan betis, paha, pinggul yang tak bertutup. Mereka menaiki lift yang modelnya kuno sekali. Sebuah kotak 4 segi dengan tutup seperti jerajak besi di penjara. Ketika tombol bernomor dipencet, yaitu tingkat di mana mereka akan ditempatkan, lift itu memperdengarkan bunyi berdenyit. Persis seperti membuka pintu di rumah-rumah kuno. Gadis yang memakai baju, robek lebar, di paha, dan model dada terkelayak separuhnya itu tersenyum manis. Tongki mengerdipkan mata pada gadis itu. Mereka menempati kamar 707. Gadis itu mengantarkan mereka sampai ke dalam kamar. Menunjukkan letak kamar mandi, tempat sabun, lemari pakaian, handuk dan lain-lain. Jika Anda butuh apa saja, tekan bel itu, dan ngomonglah, mintalah. Apa saja, akan kami layani, ujar gadis itu. Kalau kami minta Anda, Nona, ujar Tongki memulai kedegilannya. Tuan hanya tinggal menekan iPhone itu, dan katakan pada bos saya, bahwa saya demam dan harus berada di kamar ini untuk jangka waktu yang ditentukan. Gadis itu menjawab penuh sikap profesional. Tongki bersiul, terima kasih, kami akan pikir tombol mana yang akan kami tekan setelah kami mandi nanti, ujar bekas pasukan baret hijau itu sambil meletakkan uang $10 ke belahan dada gadis itu, yang terbuka 2/3 bahagiannya. Gadis itu tersenyum dan meninggalkan kamar. Wow, inilah Dallas bungsu. Sambutan untuk kita di hotel ini ternyata cukup lumayan. Si bungsu yang sejak tadi sudah merebahkan diri di pembaringan menatap isi kamar itu. Kamar itu luar biasa mewahnya. Seluruh lantainya dialas permadani biru. Dindingnya juga berwarna biru.
Alas kasur dan selimut tebalnya juga berwarna biru dan mewah. Tiba-tiba ada suara di iPhone dalam kamar itu. "Tuan, jika Tuan ingin dipijat, kami akan mengirimkan 2 orang pemijat ke sana." "Apakah tukang pijatnya lelaki atau perempuan?" tanya Tongki dari pembaringannya. "Tuan boleh pilih," jawab iPhone itu. Tongkai tertawa bergumam dan mengucapkan terima kasih. Buat sementara mereka hanya memesan minuman. Tongki memesan jin yang telah ada dalam kulkas kecil di kamar dan si bungsu memesan teh panas. Hari sudah malam ketika mereka sampai di hotel itu. Karenanya tak seorang pun di antara keduanya yang berminat untuk meninggalkan hotel. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 463. Mereka memilih untuk tidur dan istirahat. Sehabis memesan minuman mereka memesan makan malam. Berupa ayam goreng dan nasi putih. "Apakah Tuan ingin makan malam di kamar?" tanya gadis pengantar minuman. "Ya, kami makan di kamar saja." "Perlu ditemani?" Cara orang-orang hotel ini menjajakan seks, menjejalkannya pada tamu, tanpa rasa malu dan tanpa pandang bulu, benar-benar mendatangkan risih, khususnya pada si bungsu. Tongki nampaknya mengerti jalan pikiran temannya itu. "Begitulah keadaannya di sini, kawan, mereka juga cari makan. Di sini persaingan luar biasa kerasnya, jika mereka tidak menawarkan dengan gencar, maka ada harapan langganan membeli barang lain. Begitu hukum dagang, bukan?" Si bungsu tidak mengomentari. Tidak lama pesanan makan malam itu diantarkan oleh 2 orang gadis yang pakaiannya juga merangsang. Malam itu mereka tertidur karena letih yang amat sangat. Esoknya ketika bangun pagi, si bungsu melihat Tongki sudah lebih dulu bangun. Negro yang baik hati itu tengah latihan push up, menelungkup di lantai dengan bertelekan telapak tangannya, kemudian mengangkat dan menurunkan badannya yang penuh otot. Si bungsu ke kamar mandi dan mengambil wudhu. Ketika berwudhu itulah entah mengapa tiba-tiba saja, sebuah perasaan tak sedap menyelinap di hatinya. Bayangan Tongki melintas amat cepat dalam pikirannya. Dia berhenti berwudu ketika baru sampai membasuh telinga. Cepat dia keluar kamar mandi dan melihat Tongki. Negro itu masih melakukan push up berkali-kali. Dalam kamar itu tidak ada orang lain. Si bungsu menarik napas panjang, lega. Dia kembali ke kamar mandi dan melanjutkan berwudu. Kemudian sembahyang tak jauh dari Tongki yang merubah gerakan push up dengan gerakan lari-lari dalam posisi jongkok dalam kamar itu. Negro bekas pasukan Green Beret itu tetap menjaga tubuhnya dengan latihan ringan setiap hari. Biasanya si bungsu juga melakukan hal yang sama setelah sembahyang subuh. Namun kali ini setelah sembahyang sekitar jam 5:30 pagi waktu setempat itu, dia tidak melakukan olah ringan itu. Dia duduk di sisi pembaringan, menatap Tongki yang meloncat-loncat sambil jongkok di seputar kamar. "Hei, kau tidak sport kawan?" seru Tongki sambil masih loncat-loncat jongkok. "Saya kurang enak badan," katanya. Padahal yang tak enak adalah perasaannya. Si bungsu kini tak ingin lagi terkecoh oleh perasaannya. Dia sudah hafal dengan firasatnya. Firasatnya selalu tak berdusta. Entah mengapa, ternyata berada di kota Dallas ini, di kota belantara yang tak mengenal belas kasihan ini, firasatnya yang tajam, yang selama ini, macet kini berangsur bekerja lagi dengan sempurna. Barangkali itu disebabkan atas kesadarannya pada bahaya mengancam. Dia datang kemari mencari Michiko. Dan Michiko sampai ke kota ini bukan kemauannya. Dia dibawa oleh seorang bekas pilot Perang Dunia II. Sejak semula dia sudah punya firasat, akan ada darah yang tumpah atas kedatangannya ke kota ini. Dan kini perasaan tak sedapnya timbul tiba-tiba. Dia tahu, firasatnya memberikan isyarat bahwa sesuatu yang tak diingini akan terjadi. Sesuatu yang tak diingini itu barangkali akan menimpa Tongki. Dia tahu itu, sebab ketika berwudu itu tadi wajah Tongki melintas dalam ingatannya. Itu suatu isyarat pasti. Tapi bagaimana dia akan mengatakannya pada Tongki? Tongki menyelesaikan senam paginya, kemudian memakai kimono yang terbuat dari bahan handuk. Kemudian minum kopi dan makan hamburger, lalu membaca koran pagi yang diletakkan orang di depan pintu, dimasukkan di bawah pintu lewat lubang antara daun pintu dengan lantai. "Hei, lihat, ada gambarku," seru Tongki begitu membuka koran lokal. Dia memperlihatkannya pada si bungsu. Koran itu terbitan Dallas, bernama Pionir. Dalam gambar kelihatan Tongki tengah duduk dengan kaki di meja. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 464. "Busyet, foto ini diambil ketika kita berada di ruang tunggu lapangan terbang Meksiko kemarin. Sialan, kenapa ada wartawan di sana?" Tongki menggerutu. Koran itu memberitakan tentang pembajakan pesawat Japan Airlines di Bandara Meksiko. Pembajakan itu digagalkan oleh seseorang dan Pionir berhasil mendapatkan foto pahlawan penyelamat itu dengan membelinya dari New York Times. Tongki tertawa membaca bualan koran tersebut. Hari sudah pukul 9 ketika mereka menyusun rencana untuk mulai bergerak, mencari jejak Michiko.
Di kota ini kita akan menghubungi seorang teman bernama Alex, dia banyak tahu tentang kota ini. Dan telah mencium jejak Michiko, kata Tongki. Mereka lalu membuat rencana, pagi itu mereka akan menuju ke wilayah utara. Ke Civilization City, ke wilayah perkantoran pemerintah, di sana Alex bekerja. Mereka lalu turun menuju lobi, dalam lift menuju ke bawah. Si bungsu akhirnya berkata, Tongki, pagi ini perasaanku sangat tak sedap. Tongki tersenyum. Lumrah, kawan, engkau akan bertemu dengan kekasihmu, perasaan itu yang membuat kau gundah. Bukan, ada sesuatu yang akan terjadi, barangkali atas diri kita berdua atau atas dirimu Tongki. Akhirnya si bungsu berterus terang. Tongki menepuk bahu si bungsu. Terima kasih kawan, kita akan berhati-hati. Si bungsu lega, dia sudah memberi ingat. Mereka sampai di lobi, bersamaan dengan mereka keluar lift. Lift di sebelah kanan mereka juga berhenti dan dari dalamnya keluar 4 orang, 2 lelaki dan 2 perempuan. Tongki menuju ke front office dan menyerahkan kunci. Si bungsu tegak di sisinya. Apakah kami bisa memakai taksi? Tanya Tongki kepada gadis di front office. Tentu, dan gadis itu memberi isyarat kepada seorang gadis lainnya yang tegak dekat pintu masuk. Isyaratnya dengan membunyikan 2 jari dengan menyentikkannya, gadis itu mendekat. Taksi, ujar resepsionis. Mari, silahkan, sahut gadis petugas hotel itu. Kedua mereka mengikuti gadis yang pahanya tersimbah-simbah itu. Dekat pintu dia melambaikan tangannya ke deretan taksi di sayap kanan hotel, dan sebuah taksi segera mendekat. Kaca taksi itu sesaat berkilat ketika memasuki tersa hotel, berkilat oleh terpaan sinar matahari yang langsung menerkam mata mereka yang tegak menantinya. Si bungsu memejamkan mata, demikian Tongki dan gadis hotel itu, dan taksi itu sampai di dekat mereka, tapi taksi itu tidak berhenti, hanya melambatkan jalannya, dan, das, 3 tembakan dengan pistol yang berperedam, suara das hanya berupa suara yang agak lemah. Dan taksi itu tiba-tiba menekan gas kuat-kuat, seperti melejit terbang ke jalan raya, meninggalkan suara ban berdenyit-denyit. Saat itu tubuh Tongki tersentak-sentak, si bungsu terlompat memburu temannya itu, merangkul tubuhnya yang hampir terbanting ke lantai. Dan gadis petugas bertubuh montok dengan pakaian merangsang itu terpekik, dan heboh pun terjadi, darah membasahi dada dan kepala Tongki. 3 peluru bersarang di tempat yang fatal, si bungsu seperti hilang semangatnya, Tongki terkulai. Menggelepar dan terdengar suaranya berbisik-bisik. Firasatmu benar kawan, maaf, saya, dan sepi yang benar-benar sunyi. Si bungsu tertegun di sana memeluk kepala dan tubuh kawannya itu. Orang berkerumun diam, kemudian sebuah ambulans yang datang entah dari mana, sampai di depan hotel dengan suara meraung-raung. Orang bersibak, 4 petugas melompat turun, 2 orang membawa tandu dan 2 lagi memeriksa. Jantungnya masih berdenyut lemah, salah seorang berteriak. Teriakan itu seperti mendatangkan harapan baru bagi si bungsu. Dia mengangkat tubuh kawannya itu ke tandu, kemudian ikut masuk kebahagiaan belakang ambulans tersebut, menunggui tubuh Tongki. 2 petugas memasukkan selang karet ke mulut Tongki, kemudian menekan dada tentang jantung Tongki, menekan pelan, menolong membuat nafas buatan. Tak ada hasil. Peluru tentang jantungnya ini harus dikeluarkan. Kita operasi, siapkan darah tambahan, ujar dokter itu. Ambulan itu meraung terus dan berlari kencang menuju rumah sakit. Membelah kota-kota Dallas yang riuh rendah itu, si bungsu teringat sesuatu. Dia harus bertindak, kerja dokter ini pasti lamban. Apakah peluru yang 2 itu di jantungnya? Tanyanya. Kita harap saja tidak, barangkali hanya melukai jantungnya sedikit. Tapi kita tidak bisa menanti sampai rumah sakit. Dia kini sudah berada dalam keadaan mati suri, sudah 4/5 mati. Tindakan darurat harus diambil. Kalau begitu biar saya mengeluarkan peluru itu, ujar si bungsu mendekat. Apakah Anda dokter? Ya. Apakah Anda punya sertifikat untuk Dallas? Si bungsu tidak peduli. Dia mendekati temannya yang terbaring itu. Dari balik lengannya dia ambil 2 buah samurai kecil. 2 dokter di ambulan itu termasuk 2 perawat wanita. Ternganga, si bungsu merobek baju di dada Tongki. Kemudian setelah sejenak memejamkan mata, mengingat pelajaran tentang menghentikan peredaran darah yang dulu dia pelajari di Jepang. Dia pelajari dari Zatoichi, lalu dia menekan beberapa tempat peredaran darah di leher dan dada Tongki. Kemudian, samurai kecil yang luar biasa tajamnya itu bekerja. Sebentar saja dada Tongki terbelah tanpa setetes pun meneteskan darah. Dokter dan perawat ternganga. Si bungsu dengan hati-hati mencungkil 2 peluru yang bertahan di tulang dekat jantung Tongki. Rongga dada temannya itu penuh darah. Dia menyerahkan 2 peluru itu pada si dokter. Kini tugas Anda dokter, katanya. Dokter yang masih setengah ternganga itu mendekatkan kepalanya, melongok ke rongga dada Tongki, kemudian menatap kedua peluru yang barusan diserahkan si bungsu. Dia mengambil sejenis kapas dan mulai menegringkan darah di dada Tongki yang disebabkan luka tembakan itu. Kemudian menekan jantung Tongki perlahan,
Menekan dengan ibu jarinya, hati-hati sekali, salah-salah jantung yang lunak itu bisa jebol, dan Tongki mulai bernapas, air mata mengalir di mata si bungsu. Temannya itu hidup. Jahit, dan luka dijahit oleh dokter yang seorang lagi. Ambulan itu sampai di rumah sakit dan mereka bergegas turun, dan hampir berlarian, mereka menuju ruang operasi. Peluru di kepalanya harus dikeluarkan, mudah-mudahan tidak mengenai otak, kata dokter pada si bungsu sambil berlarian kecil mengikuti berangkar yang didorong cepat itu. Di ruang operasi segalanya telah disiapkan, dokter yang ahli yang lain sudah ada di sana, dan operasi siap dimulai. Namun alat perekam seperti televisi yang ada di sebelah kanan tiba-tiba hanya memperlihatkan garis lurus, sebentar ini masih memperlihatkan naik turun seperti grafik. Kini, pompa jantungnya, dokter segera menekan jantungnya, tak ada hasilnya. Buka jahitannya, dokter yang satunya segera membuka jahitan di dada Tongki, kemudian kembali menekan jantung dengan ibu jari, sekali, dua kali, si bungsu menanti. Menanti, berdoa dan menanti dan berdoa, lama sekali, lama sekali. Dia sudah meninggal, entah dari mana suara itu datangnya. Barangkali diucapkan dokter yang sudah senior itu, perlahan semua membuka kain menutup mulut dan hidung mereka. Semua kegiatan seperti terhenti, alat deteksi jantung hanya memperlihatkan garis lurus di layar, dan televisi itu dimatikan. Wajah Tongki kelihatan tenang. Jantungnya hanya sempat bekerja sesaat setelah peluru dikeluarkan si bungsu tadi. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 465. Peluru yang di kepalanya, yang menyebabkan kematiannya, kata dokter itu lagi. Si bungsu melihat kepala Tongki, bahagian samping keningnya kelihatan berdarah, peluru menghunjam di sana. Dia termangu. Anda kerabatnya, ada suara bertanya, si bungsu mengangguk. Harap Anda tanda tangani sertifikat kematian ini, si bungsu menandatanganinya. Dia tak tahu berapa waktu telah berlalu. Seorang dokter wanita mendekatinya di ruang tunggu. Jika tak ada kaum kerabatnya di kota ini, kami akan memakamkannya di pemakaman umum, biayanya akan ditanggung. Saya kerabatnya, dokter, putus si bungsu. Dokter itu menatapnya agak heran. Anda juga seorang negro? Ya, malah dari kelas yang paling bawah. Dokter itu kaget dan merasa bersalah atas pernyataannya tadi. Maaf, bukan maksud saya menghina negro. Saya hanya tak melihat Anda salah seorang dari mereka. Berapa saya harus bayar? Untuk sebuah kematian Anda tak usah bayar apa-apa. Negara menanggungnya, tapi jika Anda ingin kerabat Anda ini dimakamkan dengan upacara, Anda harus membayar $100. Kami akan menyiapkan peti mati yang baik, karangan bunga, pendeta untuk khutbah di pemakaman dan sekitar 20 orang pengantar dalam pakaian berkabung. Untuk itulah uang yang $100 itu. Si bungsu merogoh kantongnya, mengeluarkan uang yang diminta. Dia duduk bersandar dan terasa letih sekali. Tongki meninggal, ditembak sehasta darinya, mati dalam pelukannya. Ya Tuhan, mungkinkah? Si bungsu menunduk, letih dan terpukul sekali. Inilah wujud firasat tak sedap yang menyelinap tatkala dia berwudu subuh tadi. Firasatnya yang merupakan indera keenam itu memang memberikan isyarat yang kuat. Kenapa dia tidak bisa mencegahnya? Bukankah ketika berada dalam lift menuju lantai 1 dari kamar mereka tadi dia telah bicara soal firasatnya itu pada Tongki? Kenapa dia tak waspada? Tentang takdir, Buyung, di permukaan bumi ini, tak seorang pun kuasa mengungkitnya. Suara ayahnya yang telah almarhum seperti mengiang kembali. Si bungsu bersandar di kursi, di gang rumah sakit Kedalas yang sangat besar itu. Puluhan orang lalu lalang di depannya, perawat, dokter, pasien yang didorong di atas kursi roda maupun berangkar, pasien yang melangkah terlatih-tatih dengan tongkat kayu kruk di ketiaknya, hampir semua berseragam putih. Namun orang yang lalu lalang itu, seperti tak hadir di depannya. Dia seperti tak ada di sana, tubuhnya memang bersandar di salah satu di rumah sakit itu, tapi pikirannya entah di mana. Baru 2 hari di kota rimba ini, sudah disambut dengan sangat tak ramah. Hari-hari pertamanya di kota ini adalah hari yang luar biasa kerasnya. Tuan saya ingin minta sedikit keterangan, lamunan si bungsu terputus. Sebenarnya orang yang menegurnya itu sudah dari tadi di sana, dan sudah 2 kali dia ngomong tapi tak terdengar oleh si bungsu. Dengan lesu dia menoleh dan melihat 2 orang polisi tegak di depannya. Oh, maaf, katanya sambil memperbaiki duduk. Polisi itu menarik nafas, memperlihatkan sebuah koran. Ini negro yang bersama Anda itu, si bungsu tak menjawab pertanyaan itu. Justru dia menatap polisi yang bertanya tersebut. Ada sesuatu yang ganjil dalam pertanyaan polisi itu, yaitu saat dia menyebut kata negro, ada semacam nada ketidaksukaan dalam ucapannya, semacam kebencian rasis. Tuan saya bertanya, apakah negro yang mati tadi adalah yang ada dalam foto ini? Si bungsu tak menjawab. Matanya masih menatap polisi itu. Si polisi yang pertanyaannya tadi jawab, menoleh kepada polisi yang satunya lagi. Barangkali dia pekak,
atau tak mengerti bahasa Inggris, katanya. Yang satu lagi maju, dan tanpa ba atau bu dia segera menggeledah kantong. Si bungsu, nampaknya mencari sesuatu, si bungsu tidak sedikit pun memberikan reaksi. Polisi itu merenjeng tangan si bungsu hingga tertegak, kemudian merogoh kantong celananya. Di kantong celana belakang, dia mendapatkan apa yang dia cari, paspor. Membalik-balikan halamannya, lalu menatap pada si bungsu, Indonesian. Desisnya, si bungsu hanya diam. Polisi kembali memperlihatkan wajah Tongki yang terpampang di koran. Temanmu, tanyanya dalam bahasa Inggris yang kasar. Si bungsu mengangguk dan polisi itu menggerutu dan mengomel panjang pendek dan mencatat sesuatu dalam notesnya. Nah bung, kalau kau mengerti bahasa kami, dengarkanlah baik-baik, begitu temanmu dikubur, maka sebaiknya segera kau tinggal kota ini. Kota ini dan kami semua tak suka pada bau orang-orang kulit berwarna seperti kalian. Sebaiknya Anda angkat kaki sebelum temanmu dikuburkan. Yang mati tak perlu direnungi, dan polisi Dallas bertubuh besar itu masih mengomel panjang pendek sambil mencatat-catat dalam notesnya. Kemudian menyerahkan paspor si bungsu yang tadi dia ambil. Perlahan si bungsu duduk kembali ke kursinya. Kedua polisi itu pergi. Namun si bungsu segera melihat polisi itu justru menuju ruang mayat. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 466. Ke tempat di mana tadi jenazah Tongki didorong, dia segera bangkit dan mengikuti kedua polisi itu. Di ujung sana, si polisi berbicara dengan seorang dokter wanita. Dokter itu membawa kedua polisi itu ke ruang mayat. Si bungsu mengikuti dari belakang. Begitu masuk ruangan itu, udara terasa sangat dingin. Dingin sekali, ada beberapa ruangan lagi, mereka melewatinya, kemudian masuk ke pintu yang mirip pintu gudang yang dikunci dan tertutup rapat sekali. Begitu masuk si bungsu merasa bergidik, tertegak dan tertanganga. Ruangan itu sebuah ruangan yang besar, ada 4 tidur, yang bertingkat-tingkat yang bisa diturun-naikkan dengan listrik. Dan di tiap tingkat itu terbaring mayat-mayat, di bahagian tengah ada gantungan yang mirip gantungan baju, terbungkus dalam plastik, dan di dalamnya terdapat mayat, bukan baju, ya, mayat-mayat yang digantung berderet puluhan jumlahnya, utuh dalam keadaan telanjang dan kaku. Digantungkan dengan menjepit kepalanya dengan semacam jepitan besi. Di bahagian kanan, kata dokter yang tadi mengantar kedua polisi itu. Suara dokter itu menyadarkan si bungsu, dia segera melangkah mengikuti ketiga orang itu. Di bahagian yang lain, ruang yang dipenuhi peti-peti mati, udaranya tak sedingin ruangan yang tadi mereka lewati. Ruangan ini nampaknya bahagian ruang mayat yang akan dikebumikan, mayat-mayat yang dibuatkan peti mati oleh sanak saudaranya. Sedangkan mayat-mayat sebelumnya adalah mayat-mayat tak dikenal, yang barangkali diperlukan untuk penelitian ilmiah. Jumlahnya yang mungkin lebih dari 100-an menunjukkan angka kematian yang tinggi di kota berpenduduk sekitar 7 juta jiwa itu. Tiap hari ada saja yang mati, baik oleh kecelakaan lalu lintas, bunuh diri, perkelahian, sampai korban pembunuhan, perampokan, dan sejenisnya. Mayat yang tak dikenal yang rusak, bahagian-bahagian penting tubuhnya yang penting, seperti ginjal, jantung, hati atau mata diambil, sisanya dikuburkan. Sementara yang utuh yang tidak ada keluarga mengambil atau mayat-mayat yang tak dikenal sanak kerabatnya, disimpan seperti yang dilihat si bungsu tadi. Mana mayatnya? Polisi tadi bertanya. Seorang petugas yang tengah menyiapkan peti mati dengan alas kain satin yang indah berwarna merah jambu, menunjuk ke sebuah altar. Di sana mayat Tongki terlihat tergeletak. Di meja-meja yang lain ada sekitar 8 atau 9 mayat yang masuk lebih belakangan dari mayat Tongki menumpeti dalam ruangan itu ada 8 orang pekerja. Mereka memasukkan mayat-mayat ke peti yang sudah tersedia. Mereka menyiapkan mayat dengan pakaian yang sudah dipesan sesuai permintaan keluarga. Ada yang memakai jas, dasi dan sepatu. Kedua polisi itu berjalan ke arah mayat Tongki, yang seorang mengambil fotonya, kemudian yang seorang lagi memeriksa kantong Tongki, membalikan mayat itu dengan kasar, memeriksa kantong celananya, mengambil paspor dan mencatat nomornya, dan mengambil jam tangan dan dompet. Apakah jam tangan dan dompet itu Anda perlukan untuk bukti? Tiba-tiba ada suara. Mereka menoleh dan dengan heran menampak si Indonesian, tadi tegak tidak jauh dari mereka dan amat fasih berbahasa Inggris. Polisi itu tak mengacuhkan, memasukkan jam Rolex itu ke kantongnya berikut dompet berisi uang yang cukup banyak. Tuan saya bertanya, apakah kedua benda itu Anda perlukan untuk bukti? Jahanam menyingkir dari sini atau kuremukan mulutmu. Polisi bertubuh besar yang tadi menenteng tubuh si bungsu hingga tertegak di kursinya menyumpah. Namun si Indonesia itu ternyata tak menyingkir. Dia malah mendekat dengan pandangan mata yang menusuk dingin. Jika Tuan memerlukan benda-benda itu, Tuan harus membuat tanda terimanya. Jahanam kami tak perlu membuat tanda terima apapun dengan hewan hitam seperti kalian. Sepi tiba-tiba, anak muda itu melangkah makin mendekat pada polisi itu.
Berikan pada saya tanda terima atas kedua benda yang Anda kantongi itu, katanya perlahan. Abis sudah kesabaran polisi bertubuh besar itu, dia mencekal leher-leher si bungsu, kemudian tangan kirinya menempelang. Namun si Indonesian itu juga sudah habis sabarnya. Dia muak perlakuan polisi rasis itu. Begitu tangan polisi besar itu terayun, dia mengangkat lututnya, menghantam dengan keras selangkangan polisi itu. Mata polisi itu mendelik, mulutnya mengatup dengan kuat, tubuhnya menggigil. Dia tidak lagi mencengkram baju si bungsu, meski tangannya masih di sana, lebih tepatnya bergantung ke baju si Indonesian tersebut. Dia bergantung di sana agar tak terjatuh ke lantai. Hantaman lutut itu benar-benar menghancurkan benda di selangkangannya. Temannya yang satu lagi masih sibuk memotret-motret dengan kamera kunonya. Si bungsu merogoh kantong polisi itu, mengambil barang tongki tadi dan memasukkannya ke kantong dia sendiri. Dan waktu itulah baru disadari polisi yang memotret itu kalau ada sesuatu yang tak beres dengan temanya yang dahinya berkerinyut itu. "Hei George, ada apa?" Polisi itu menggeleng, matanya berair, dia ingin meraih pistolnya. Namun setiap anggota tubuhnya digerakkan terasa ngilu. Kawannya mendekat, polisi yang dipanggil George itu mendesis. "Jahanam itu menghantam selangkangku." Polisi yang bertustel itu sadar apa yang terjadi. Tustel dia letakkan dan segera dia merenggut tangan si bungsu. Namun tangan yang bermaksud merenggut itu dicekal si bungsu, dan, ketika renggutan itu membuat tubuh polisi itu doyong sedikit, kakinya dia sapukan dengan sebuah sapuan silat yang telak, tak pelak polisi itu terjatuh dengan hidung menghantam ubin. Krak, beberapa detik dia tertelungkup. Ketika mencoba bangkit, kepalanya pusing 7 keliling, darah mengucur dengan deras dari hidungnya yang remuk, si bungsu tegak dengan diam 2 depa dari mereka, menatap petugas itu dengan tenang. Kedua polisi itu bangkit. Para petugas yang menyiapkan mayat dan dokter yang ada di sana menyingkir ke tepi dengan wajah tegang. "Jahanam, kubunuh kau bersama dengan negro busuk." Ucapan polisi itu terhenti oleh tendangan si bungsu yang tepat di dagunya. Polisi itu tercampak, menggelepar dan pingsan, yang seorang lagi meraih pistol. Si bungsu menoleh kepada petugas rumah sakit itu, juga pada dokter cantik yang tegak melongo. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik. Bagian 467. "Anda menjadi saksi, mereka yang mulai menyerang saya," katanya dengan tenang. Dokter cantik itu menjerit melihat pistol di tangan polisi itu terarah pada si bungsu yang masih saja tak mengacuhkannya. Dan si bungsu, yang telah pulih kembali naluri rimbanya, mendengar dengan jelas pelatuk pistol yang ditarik. Dan hanya berbeda 2 detik dari letusan pistol itu, dia lebih duluan membalik dan mengayun tangan kanannya. 2 bilah samurai kecil lepas dari tangannya, menghantam leher dan dada polisi yang tengah menembak itu. Pistolnya meledak, pelurunya menghantam loteng, kemudian polisi itu rubuh. Si bungsu kembali menoleh pada para petugas Dallas Central Hospital itu, dan dengan tenang berkata, "Anda jadi saksi, saya hanya membela diri." Lalu dia memberi isyarat agar mengerjakan segera mayat tongki. Dengan gugup petugas itu melaksanakan perintahnya. Saat itu terdengar ada yang berkata, "Anda mencari bencana, Tuan. Anda melawan polisi Dallas. Anda melawan kawah Gunung Merapi." Si bungsu menoleh pada yang bicara itu. Dan yang bicara itu adalah dokter wanita cantik yang tadi mengantar kedua polisi ke ruangan ini. "Anda membunuh mereka," kata dokter itu lagi. Si bungsu masih tak menjawab. Namun tak lama kemudian, salah seorang dari polisi itu, yaitu yang bertubuh besar, yang kena hantam hingga pingsan, mulai bergerak. Dia dan temannya itu takkan mati. Yang kena tikam pisau itu hanya pingsan untuk jangka waktu 2 atau 3 jam. "Dia akan segera sadar," ujar si bungsu pelan sambil mendekati polisi yang tak bergerak itu. Mencabut samurai kecil di leher dan di dada di polisi itu. Dia memang tak berniat membunuh polisi tersebut. Kalau mau, dengan mudah dia bisa melakukan. Dia hanya merasa muak atas perlakuan mereka. Yang merasa super menjadi orang putih. Yang amat menghina orang kulit berwarna. Kebenciannya pada orang kulit berwarna tergambar dalam ucapan dan perlakuannya ketika memeriksa mayat tongki. Mereka tidak hanya memperlakukan mayat itu secara tak sopan, tetapi juga berniat merampok dompetnya yang berisi uang dan jam tangan Rolex-nya. Itulah yang membuat mual si bungsu, dan yang membuat amarahnya tak terkendalikan. Ketika polisi yang satu akhirnya sadar, dia mendapatkan dirinya telah terborgol bersama temannya yang masih pingsan dengan leher dan dada berdarah. Si polisi menyumpah-nyumpah mendapatkan dirinya dilumpuhkan begitu. "Jahanam, kau akan mendapat pembalasan," sumpahnya pada si bungsu. Si bungsu tak mengacuhkan, namun suasana segera berubah, tatkala tiba-tiba dari arah mereka masuk tadi terdengar derap sepatu. Seorang dokter lelaki kelihatan masuk, dan di belakangnya ada 2 orang polisi yang seragamnya persis seperti 2 polisi yang dilumpuhkan si bungsu. Si bungsu tahu, dia harus melawan atau masuk bui.
Daerah ini kelihatannya amat keras dan tak menyukai orang-orang kulit berwarna, terutama orang negro. Makanya dia bersandar ke dinding, menatap dengan diam pada polisi yang datang itu. Dia akan melihat situasi, kalau kedua polisi itu cukup sopan, dia akan melayaninya baik-baik. Tapi kalau mereka kasar seperti kedua polisi yang terdahulu itu, maka dia juga akan melayaninya menurut selera mereka. Ah, jauh-jauh datang dari Minangkabau, alangkah memalukannya kalau hanya takut melawan polisi yang zalim. Apalagi jumlahnya hanya 2 orang. Bukankah dulu ketika di Tokyo dia juga pernah menghadapi tentara Amerika yang hendak memperkosa Michiko. 2 tentara yang sombong, dan keduanya dia sudahi nyawanya. Dia sudah datang di kota belantara ini. Dalam tiap belantara, berkeliaran makhluk-makhluk buas. Dia sudah diberi ingat ketika masih di Singapura akan hal itu oleh teman-temannya. Kedua polisi itu menatap si bungsu. Menatap pada 2 polisi yang tergeletak berlumur darah dan tangannya diborgol di lantai. Si bungsu menatap dengan diam. Polisi itu menatap mayat Tongki. Kemudian menatap si bungsu. Maaf, Tuan, kami dari kepolisian Dallas. Apakah Tuan yang meninggal tertembak ini teman Tuan? Si bungsu buat sesaat tak bisa menjawab oleh sikap yang sopan itu. Tak ada nada permusuhan. Tak ada nada kebencian terhadap kulit berwarna. Kedua polisi itu justru menyebut, Tuan, pada mayat Tongki. Ya, saya temannya, ujar si bungsu akhirnya. Namun dia masih tetap waspada. Kedua polisi itu mendekati temannya yang tergeletak. Si bungsu jadi kaget tatkala mendengar dialog polisi yang baru datang itu. Jahanam, kau merusak nama korps kami. Kini kau rasakan akibatnya. Kalian para bandit haus darah. Kalian akan dihukum tanpa proses verbal. Kawan-kawan kami akan membebaskan kami, ujar polisi yang tergeletak itu sambil nyengir. 2 orang polisi lainnya segera hadir dalam kamar mayat itu. Dan kedua polisi yang baru datang itu segera diperintahkan untuk menyeret 2 polisi yang dilumpuhkan si bungsu. Si bungsu tak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ada komplotan dalam tubuh kepolisian Dallas? Kedua polisi itu kembali melakukan hal yang tadi dilakukan oleh polisi terdahulu. Mencatat nama dan identitas Tongki dan si bungsu. Maaf, kami datang terlambat ke hotel di mana kejadian ini berlangsung. Soalnya mereka telah merencanakan pembunuhan ini dengan baik. Merencanakan, kata si bungsu heran. Ya, mereka. Anda tak tahu? Si bungsu menggeleng. Mereka dari kelompok gerombolan Ku Klux Klan. Anda tak tahu? Si bungsu kembali menggeleng. Anda tak tahu bahwa ini direncanakan atau Anda tak tahu apa-apa tentang Ku Klux Klan? Kedua-duanya. Saya tak tahu untuk apa organisasi itu merencanakan pembunuhan teman saya. Kedua polisi itu saling pandang. Kemudian menarik nafas panjang. Kawanmu ini, Tuan, dibunuh oleh suatu kelompok orang-orang yang haus akan darah negro. Mereka adalah kelompok iblis yang sebenarnya. Negeri ini, dan hampir semua negeri di selatan ini, kini tengah dilanda oleh kerusuhan rasial yang paling buruk. Kau akan melihatnya nanti. Kawanmu ini mati karena koran ini, ujar polisi itu memperlihatkan sebuah koran. Koran itu sama dengan koran yang mereka baca tadi pagi di Hotel Pioneer. Di halaman 1 ada foto Tongki, sedang duduk di ruang tunggu lapangan di Mexico City. Kakinya ke atas meja, di depannya ada piring bekas goreng ayam. Tongki tersenyum. Foto itu jelas diambil fotografer kawakan dengan memakai telelens. Pionir menceritakan tentang betapa Tongki menyelamatkan pesawat itu. Kenapa dengan koran itu? Tanya si bungsu tak mengerti. Koran ini menjadikan kawanmu pahlawanan, Tuan. Lantas, cerita itulah yang menyebabkan kematiannya. Saya tak mengerti, Tuan. Seperti yang saya katakan, kedua polisi tadi adalah polisi gadungan. Mereka merencanakan pembunuhan temanmu ini. Mula-mula mereka membaca koran pagi, bahwa ada seorang negro yang jadi pahlawan. Menyelamatkan puluhan penumpang. Pemerintah Amerika dan rakyatnya tentu saja bangga dan menganggap temanmu itu pahlawan. Hal itu menyakitkan hati anggota Ku Klux Klan, orang kulit putih yang anti-negro. Karenanya mereka lalu memutuskan untuk membunuh negro yang dianggap pahlawan ini. Mereka memiliki hampir semuanya, senjata, uang, dan koneksi. Mereka memiliki uniform polisi, tentara atau bahkan pakaian kerajaan. Hujan turun rintik-rintik tatkala seorang pendeta berjubah hitam membacakan doanya. Karangan bunga kelihatan menumpuk di pusara itu. Ada sekitar 20 orang lelaki perempuan yang hadir dalam upacara penguburan Tongki. Kesemuanya orang-orang yang dibayar. Inilah kehidupan di kota belantara. Untuk hadir di pemakaman, orang bisa diupah. Semuanya hadir dengan pakaian berkabung. Wajahnya sendu, kepala menunduk menatap bumi. Dan mereka tak beranjak, tidak pula berucap sepatah pun meski hujan turun gerimis. Setelah pendeta membaca doa, satu persatu mereka melangkah meninggalkan komplek pemakaman. Berlalu dengan langkah yang tak tergesa-gesa.
Betapapun, si bungsu merasa agak terhibur atas pelaksanaan pemakaman temannya itu. Dia tinggal sendiri di pemakaman itu, masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 468. Dengan mantel hujan tebal menutupi tubuhnya. Sebuah topi Stetson merek Morris di kepala. Dia mirip detektif yang tengah menatap pusara dengan 5 atau 6 karangan bunga yang dipesan atas uang yang dia serahkan pada dokter di rumah sakit tadi pagi. Senja pun turun ketika dia jongkok dekat pusara temannya itu. Dia ingin bicara, tapi tak ada suaranya yang keluar. Bersama mereka dari Singapura, kini ketika hari pertamanya di sini, kawannya ini pergi mendahuluinya. Kawannya itu datang kemari untuk menemaninya mencari Michiko. Dan ternyata dia mengorbankan nyawanya. Akan dia beritahukah Fabian dan kawan-kawan ex-pasukan baret hijau di Singapura? Belum ada simpulan yang dia ambil, aku akan balaskan kematianmu, kawan. Aku bersumpah untuk membalaskan kematianmu. Akhirnya terdengar juga ucapan separuh berbisik dari mulut si bungsu. Tangannya memetik beberapa kuntung bunga plastik yang mirip benar bunga sungguhan yang dipakai sebagai karangan bunga di makam itu. Dia menyimpan kuntung bunga berwarna violet itu dalam kantong jas hujannya. Dan ketika dari kejauhan terdengar bunyi genta lonceng gereja, dia melangkah meninggalkan areal pusara tersebut. Senja pun turun memeluk pemakaman itu. Esoknya, dia duduk termenung sendirian di hotel. Memikirkan langkah yang akan dia ambil. Dia akan mencari Michiko, tapi terlebih dahulu dia akan mencari jejak pembunuh Tongki. Pembunuh sahabatnya itu harus dia temukan. Dia akan membuat perhitungan, tapi kemana dia harus mencari mereka? Di negeri asing dan seluas ini, apa yang dia ketahui tentang negeri ini? Ketika mula pertama dia datang di Jepang dahulu dia juga tak tahu apa-apa tentang negeri itu. Malah hanya bisa ngomong bahasa Jepang sepatah-sepatah, belajar dari Kenji selama pelayaran dari Singapura menuju Jepang. Kini dia fasih berbahasa Inggris. Dia dengan mudah berkomunikasi dengan setiap orang. Dia duduk termenung, dan tiba-tiba ada suara di iPhone. Tuan, jika Tuan melihat keluar dari jendela kamar Tuan, Tuan akan melihat demonstrasi kelompok Ku Klux Klan yang pagi kemarin membunuh teman Tuan. Si bungsu tersentak. Suara di iPhone itu pastilah suara petugas di resepsionis. Dia segera bangkit, menuju ke jendela. Jauh di bawah sana, dalam terik matahari pukul 10, dia lihat orang-orang berpawai. Ada yang berkuda, ada yang berjalan kaki. Dari tempatnya di tingkat 7 ini, kelompok di bawah sana tak begitu jelas. Orang-orang di atas punggung kuda itu, maupun yang berbaris, hampir semua memakai semacam topi yang bahagian atasnya runcing. Wajah mereka tertutup habis, hanya ada 2 lubang kecil tentang mata untuk sekedar tempat melihat. Sebahagian besar pula di antara orang-orang itu kelihatan memakai jubah putih. Banyak sekali spanduk yang mereka bawa. Merasa tak puas melihat dari jauh, dalam waktu singkat si bungsu sudah turun ke bawah. Para penghuni hotel yang lain nampaknya tak acuh. Mereka lebih suka berada di hotel saja ketimbang melihat demonstrasi itu. Si bungsu mendekat ke jalan raya, melewati teras di mana pagi kemarin Tongki tertembak mati, lalu berjalan sekitar 50 meter untuk mencapai jalan besar di mana para demonstran itu lewat. Ternyata semua mereka memakai jubah putih mirip jubah pendeta. Di dada sebelah kiri mereka ada gambar salib terbakar dan gambar bercak-bercak merah darah. Mereka umumnya membawa bedil, senapan mesin, pistol dan sejenisnya. Mereka membawa poster-poster yang mencaci maki pemerintah yang memberi hati terhadap kulit hitam. Mereka juga menulis dalam poster tentang niat mereka melenyapkan kulit hitam dari seluruh daratan Amerika. Beberapa kali demonstran ini menembakkan senapan mereka ke udara. Mereka berteriak-teriak. Si bungsu membayangkan bahwa salah seorang di antara wajah-wajah yang bersembunyi di balik topeng itu adalah wajah yang kemarin menembak mati Tongki di hotel ini. Dia tak mengerti kenapa demonstran begini dibiarkan pemerintah. Kenapa tak seorang pun kelihatan polisi atau tentara yang dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi yang jelas-jelas menginjak-injak deklarasi Amerika tentang penghapusan perbudakan yang dipelopori oleh Abraham Lincoln itu. Bukankah dahulu perang saudara yang dipicu oleh deklarasi penghapusan budak telah membelah Amerika bahagian utara yang anti perbudakan dengan wilayah di selatan yang ingin tetap mempertahankan perbudakan? Bukankah akhirnya selatan kalah dan menerima tanpa syarat penghapusan perbudakan? Kenapa kini di tahun 1963 ini, demonstrasi yang menghasut tumbuhnya kembali semangat perbudakan itu dibiarkan berbuat leluasa? Pertanyaan itu terjawab ketika suatu hari dia berada di sebuah perpustakaan kota. Pustaka itu terletak di sebuah gedung tua bertingkat 6. Pustakanya sendiri berada di lantai 5. Seorang tua terkantuk-kantuk karena sepinya pengunjung. Polisi bukannya takut menghadapi Ku Klux Klan itu, Tuan.
Tapi mereka hanya menghindarkan bentrok berdarah. Kaum anti kulit hitam itu berdemonstrasi akibat disahkannya 3 undang-undang dalam setahun ini, yang memberi hak sama dan keleluasaan lebih luas bagi kulit hitam. Itu berarti kalahnya lobi mereka di Senat. Penjaga pustaka itu menjelaskan pertanyaan si bungsu sambil berjalan ke sebuah rak. Anda butuhkan segala sesuatu keterangan tentang organisasi iblis itu? Benar, Pak, tak banyak keterangan tentang mereka. Yang ada hanyalah kliping koran, majalah dan sedikit buku-buku. Organisasi itu sendiri berdiri pada tahun 1865. Nah, ini dia. Di rak yang sedikit ini adalah segala tulisan tentang Ku Klux Klan. Anda bisa membacanya. Saya akan meninggalkan Anda di sini. Kalau Anda akan meminjam buku, Anda bisa membawa sebanyak yang Anda suka dengan meninggalkan uang jaminan karena Anda bukan anggota. Kalau Anda ingin membaca di sini, Anda dapat membacanya sampai besok pagi. Terima kasih, Pak Tua. Saya akan membacanya di sini. Barangkali hanya sedikit yang ingin saya baca. Orang tua itu meninggalkan si bungsu yang lalu meneliti buku-buku yang ada di rak yang tadi ditunjukkan lelaki tua itu. Semua kelihatan masih baru, hanya sedikit berdebu. Majalah, koran dan beberapa buku cetakan khusus yang tak begitu tebal. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 469. Dia memilih sebuah majalah, The New York Times. Dia mengetahui dari Kapten Fabian bahwa koran yang satu ini dapat dipercaya keterangannya. Penjelasan itu diberikan Fabian ketika mereka mendiskusikan berita-berita tentang Indonesia yang dimuat oleh koran-koran asing. Edisi itu memuat tulisan khusus tentang gerakan Ku Klux Klan, ditulis oleh Wayne King. Koran yang bermarkas di San Francisco itu menulis, lahirnya Ku Klux Klan dimulai dari pertemanan veteran perang saudara. Mereka yang berenam berasal dari pasukan selatan yang dikalahkan pasukan utara dalam perang anti perbudakan di zaman Abraham Lincoln. Nampaknya mereka yang tampak lahirnya saja menerima kalah. Namun dalam diri mereka masih berkobar semangat anti kulit hitam yang amat menyala-nyala. Pertemuan itu dilakukan di sebuah kantor pengacara Pulaski, Tennessee, sehari menjelang Natal tahun 1865. Mereka bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi anti kulit hitam yang bernama Ku Klux Klan. Nama itu diilhami dari bahasa Yunani KUKLOS, yang artinya lebih kurang kelompok. Kuklos adalah untuk kata Ku Klux, masih agak kurang serasi kalau hanya terdiri dari 2 suku kata. Mereka mencari satu kata lagi yang akan ditambahkan. Rapat hari itu tidak berhasil memutuskannya. Barulah sebulan kemudian, mereka mendapatkannya. Salah satu dari perwira yang berenam itu secara tidak sengaja meneliti asal-usul orang-orang yang mendirikan kelompok itu. Ternyata keenam mereka berasal dari Skotlandia, Eropa Barat. Maka dari negeri asal mereka itu diambil kata klan, yang artinya kurang lebih sama dari Kuklos itu. Maka arti Ku Klux Klan itu adalah kelompok-kelompok, yang sebenarnya ditafsirkan sebagai kelompok semu atau kelompok bayangan. Mereka juga memberi nama gerakan mereka dengan kerajaan bayangan para ksatria KLUX Klan. Lambang yang mereka pakai untuk organisasi mereka adalah gambar salib yang dijilat api menyala dengan bercak-bercak merah berwarna darah. Mereka menetapkan hierarki kekuasaan dalam organisasi itu, menyebut secara rahasia nama hari dan bulan. Pemimpin besar klan yang pertama adalah Jenderal, yang kalah perang, Nathan Bedford Forrest. Mereka mulai menghimpun senjata yang banyak disembunyikan waktu perang saudara berakhir. Namun saat itu senjata itu sudah dianggap ketinggalan zaman. Lalu mereka menggalang dana secara terang-terangan berkampanye mencari anggota. Rasa permusuhan terhadap kaum kulit hitam saat awal kekalahan perang saudara itu masih sangat membara, dan rasa pahit dikalahkan seperti luka yang masih menganga lebar. Maka tak heran, hanya dalam waktu 4 tahun saja, Ku Klux Klan telah menghimpun anggota tak kurang dari 4 juta orang, dari anggota yang umumnya orang kaya dan tuan tanah di selatan, yang memang membutuhkan budak-budak negro untuk bekerja di perkebunan mereka. Ku Klux Klan mendapatkan dana yang tidak sedikit. Dari dana yang mereka peroleh itu, mereka belikan senjata modern dan mendirikan markas besar di hutan atau di pegunungan, bahkan membelikan pesawat terbang. Saat itu mesin rasialisme yang berbentuk iblis, benar-benar telah lahir di Amerika, dan mesin iblis ini kelak akan terus hidup dan melindas Amerika dalam bentuk teror berdarah terhadap warga kulit hitam. Demikian ditulis oleh Wayne King dalam The New York Times. Si bungsu mendapat gambaran tentang organisasi yang disebutkan Wayne King sebagai mesin iblis itu. Mesin iblis, orang-orang itu membunuh tanpa perasaan sama sekali. Mereka bergerak secara mekanis dan berdarah dingin. Besoknya, dia datang lagi ke perpustakaan itu dan membaca buku lainnya yang memuat orang-orang dan pimpinan organisasi tersebut. Dalam sebuah buku yang berjudul Nigerti tulis oleh A.B.R. Roosevelt, diungkapkan bahwa, sekitar tahun 1875 atau di bawah tahun itu, organisasi teror ini membubarkan diri.
namun tahun 1915 Ku Klux Klan muncul kembali. Kali ini muncul secara mencolok di Stone Mountain, Georgia. Waktu itu ada imigrasi besar-besaran penduduk Yahudi, Katolik dan sosialis dari Eropa Timur dan Eropa Selatan ke Amerika Serikat. Namun kemunculan awal tahun 1900-an itu tersendat-sendat karena depresi yang melanda Amerika. Tahun 1961, Klan membuat Perserikatan Klan Amerika. Sebagai pimpinan tertinggi terpilih seorang buruh pabrik karet dengan wajah mirip burung elang bernama Robert M. Shelton. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 470. Begitu terpilih segera dia merekrut pasukan keamanan dan ribuan pengikut di Alabama. Dan awal 1961-an ini, kaum kulit putih merasa ditampar oleh kemenangan kulit hitam di lapangan hak-hak sipil yang disahkan Senat, maka berbondong-bondonglah kaum rasialis kulit putih memasuki Ku Klux Klan, menjadi pengikut Shelton. Mereka, karena bencinya pada kaum kulit hitam, menyumbangkan pada Shelton mulai dari uang, senjata, mobil dan pesawat terbang. Dan pimpinan Ku Klux Klan ini tak membuang waktu. Dia memulai aksi terornya. Mula-mula di California, seorang pejuang hak-hak sipil orang negro diberondong peluru ketika berada di mobilnya. Lalu di Dallas dua orang pejabat berkulit hitam ditebas batang lehernya. Bahkan di Birmingham, mereka membom gereja karena pendetanya mengutuk penindasan terhadap kaum kulit hitam. Dan sampai kini aksi organisasi masih berjalan terus, melanda kota-kota besar Amerika terutama kota-kota bahagian selatan, yang dulu memang dikenal mendukung perbudakan. Alat-alat negara bukannya tidak mau ikut campur, mereka bahkan berkali-kali bentrok dengan kelompok itu. Bentrok dalam bentuk perang terbuka, beberapa gembong Ku Klux Klan telah ditangkap dan dihukum penjara, namun beberapa dibebaskan karena dijamin. Si Bungsu termenung di hotelnya, dia kini tahu sudah tentang organisasi itu, dia tahu kenapa Tongki dibunuh, dia tahu kenapa organisasi itu berdiri, dari mana sumber dananya, dan siapa pemimpin tertingginya. Namun hanya itu, penjelasan yang garis besar, tidak dijelaskan siapa-siapa tokohnya di Dallas ini, dan tentu tidak ada alamat rumah atau kantor. Kini akan kemana dia, sendirian di kota asing yang tak beralamat ini, mencari pembunuh Tongki di mana, semua jejak lenyap tak berbekas, tak ada petunjuk, tak ada yang dikenal. Tongki menyebut nama sebagai penunjuk di kota ke Dallas ini yang bernama Alex. Namun Alex di mana? Mungkin ada ribuan orang bernama Alex di kota ini, di mana dia bekerja. Tongki menyebutkan dia bekerja di wilayah utara, di Civilization City, di salah satu kantor pemerintahan, kantor yang mana, dan lagi Alex tanpa nama keluarga di belakangnya, adalah sulit mencarinya. Alex apa? Alex Yer, Alex Sir, Alex Kincaid, Alex Ferguson, tak pernah disebut Tongki, tak pernah. Tiba-tiba dia teringat pada polisi yang menyamar tersebut. Ya, polisi yang dia lumpuhkan itu sebenarnya adalah anggota Ku Klux Klan. Bukankah polisi gadungan itu ditahan oleh polisi asli yang datang kemudian di rumah sakit? Dia harus ke sana, ke kantor polisi untuk mencari jejak, walaupun sedikit. Anda tahu di mana kantor polisi Nona? Dia bertanya pada gadis di front office hotel. Tahu beberapa buah, kantor polisi yang mana Tuan inginkan Tuan? Gadis berpakaian zaman Napoleon itu berkata. Si Bungsu tertegun. Ya, kantor polisi yang mana? Kantor polisi di wilayah ini. Akhirnya si Bungsu menjawab. Kalau di wilayah ini berada di Jalan St. Petersburg, 3 blok dari sini sebelah kiri Anda, akan ketemu sebuah sinagoge. Di depannya ada sebuah jalan ke kanan, di ujung jalan itulah kantor polisi tersebut. Terima kasih Nona. Beberapa saat dia telah sampai di kantor polisi tersebut, nampaknya hanya seperti kantor polisi distrik atau polsek tidak begitu besar. Di depannya terparkir 4 buah mobil polisi berwarna putih, coklat, warna khusus polisi Dallas, dengan lampu merah panjang di atapnya. Kantor polisi itu sendiri terdiri dari 2 lantai. Tak ada yang mengacuhkannya ketika masuk. Banyak orang berlalu lalang di kantor tersebut. Di bahagian depan agak ke kiri duduk seorang perempuan yang lagi menangis di depan seorang polisi yang sedang sibuk menulis sesuatu di bukunya. Kemudian 2 orang pemuda berpakaian sembrawut setengah berbaring di kursi panjang tak jauh dari perempuan tersebut. Mereka santai saja sambil mengunyah-ngunyah permen karet. Di meja lain terdengar 2 orang polisi berbantah tentang perempuan lacur yang barangkali mereka tangkap tadi malam. Dia menuju ke tempat seorang polisi yang duduk dekat meja. Polisi itu seperti mengisi teka-teki silang yang ada di majalah di depannya. Maaf, dapat Tuan membantu saya? Polisi itu, usahakan menjawab, menoleh pun tidak. Dia hanya memberikan isyarat dengan ibu jari kirinya ke arah kanan, sementara matanya asik memandang gambar porno di mejanya. Si Bungsu mengikuti arah ibu jari polisi itu, dan di kanannya ada seorang polisi wanita yang cantik yang tengah sibuk menerima telepon. Ketika berjalan ke arahnya,
polwan itu tengah menerima 2 buah telepon sekaligus, sementara telepon ketiga yang ada di mejanya berdering-dering dengan keras. Dia tak tahu apakah polwan ini operator telepon atau bahagian informasi. Dia tegak cukup lama di depannya, ketika polwan itu melihatnya langsung memberikan pensil dan kertas pada si bungsu, kemudian dengan isyarat untuk menulis, si bungsu melihat kertas itu adalah kertas tentang pengaduan di kantor polisi. Di situ disuruh jelaskan nama pengadu, umur, alamat, pekerjaan, kemudian isi pengaduan, kapan terjadinya, dan situ juga tertulis pasal-pasal dan hukumannya kalau isi pengaduannya bohong. Si pengadu bisa dipenjara beberapa tahun sesuai dengan kualitas kebohongannya. Si bungsu tidak mengisi apapun. Dan polwan itu pun kembali menunjuk surat pengaduan itu. Si bungsu menjawabnya dengan menggeleng. Kalau tidak mengadukan apa-apa sebaiknya Anda pergi, saya tak punya waktu, kata polwan itu sengit. Tak lama kemudian dia membanting kedua telepon yang ada di tangannya, lalu mengangkat telepon yang satunya, yang sejak tadi berering-dering terus. Ya, tidak, lebih baik Nyonya menelpon pemadam kebakaran. Tidak, saya katakan tidak. Kami tidak punya tangga untuk menurunkannya, telepon saja pemadam kebakaran. Mereka punya tangga sampai ke langit. Anda cari saja nomornya di buku telepon. Kembali dia membanting telepon itu. Namun telepon itu berdering lagi. Nyonya, saya lapar, belum makan tahu. Kembali dia membanting telepon itu. Kembali memandang si bungsu sambil menghenyakan pantatnya yang besar itu di kursi. Well, Tuan, saya tidak punya waktu untuk Anda. Jika Anda tidak ada pengaduan apa-apa, saya harap Anda menghindar di hadapan saya. Anda menghalangi orang lain yang ingin mengadu. Menghindarlah sebelum saya lempar dengan telepon ini. Muka si bungsu jadi merah. Polisi taik apa ini pikirnya, kasar dan kurang ajar. Kertas yang sudah dia isi dengan beberapa kata dia coret dengan kasar. Lalu dengan penuh kekesalan dia tulis beberapa kalimat. Lu benar-benar polisi judes dan jelek. Lapar kok menjadi kasar. Datang ke hotelku nanti ku beri makan sampai buncit. Lalu menghempaskan kertas pengaduan itu di depan meja polwan itu. Kemudian balik kanan, pergi dengan hati bengkak dan muak, lalu menyetop taksi di luar, naik dan menyuruh jalan. Kemana Tuan? Kemana saja? Sopir taksi itu tidak bertanya lagi. Dia sudah teramat sering mendengar kalimat tersebut dari penumpangnya. Dia tahu harus membawa kemana penumpang yang berkata demikian. Dia bawa penumpang tersebut ke segala penjuru, kemudian berhenti di depan sebuah restoran. Di sini ada makanan laut yang enak sekali, ada udang, kepiting, ikan, semuanya masih segar. Anda tinggal pilih dan tinggal menunggu sebentar dan di sini juga ada nasi. Anda dari salah satu negara di Asia bukan? Benar saya berasal dari Asia, Anda bermata tajam. Terima kasih, saya pernah bertugas di Vietnam selama 10 tahun, saya mengenal beberapa orang Asia. Anda dari Malaysia atau Indonesia? Ah, Anda menebak benar sekali, saya dari Indonesia. Indonesia, negeri yang indah. Saya pernah cuti sepekan di negeri Anda, saya turun di Jakarta sehari dan di Bali sepekan. Negeri yang indah meski penduduknya miskin. Maaf, Anda benar, apakah Anda ingin menemani saya makan? Terima kasih, saya membawa makanan sendiri. Si bungsu senak dengan sopir taksi ini, dia ingin dapat kawan di kota ini, siapa tahu dari dia dapat informasi tentang Michiko atau jejak pembunuh Tongki. Marilah kita makan, saya traktir Anda, sopir itu tertawa, kemudian mereka turun, masuk ke restoran itu dan naik ke lantai 2, si bungsu memesan sepiring udang goreng. Sopir itu memesan sejenis ikan kerapu berukuran besar. Anda berasal dari negeri ini. Ah, maafkan kita belum berkenalan. Nama saya Malcolm. Henry Malcolm. Sopir separuh baya itu mengulurkan tangannya pada si bungsu yang duduk di depannya. Si bungsu menjabat tangannya sambil menyebutkan namanya. Ya, saya berasal dari negeri ini. Tapi dari wilayah agak selatan, sebuah kampung miskin bernama Palem Knok. Penduduk dari sana kebanyakan jadi buruh di sini. Tentang negeri Anda itu Indonesia, adalah negeri yang indah, komunis cukup berkuasa di sana ya. Ya, komunis cukup banyak, bukan berkuasa, sama saja, maksud saya di sini pun ada partai komunis, dan itu legal, hanya di sini mereka tidak punya posisi, hanya partai minoritas, tak masuk hitungan. Anda sudah berapa lama di sini? Baru sebulan lebih. Wow, baru benar, selamat datang. Namun selesai makan dan si bungsu menceritakan tentang kematian Tongki, negro yang mati di sebuah hotel di Dallas itu adalah temannya. Sopir itu terlihat jadi berubah sikap, dia nampak agak takut. Maaf saya tak bisa membantu Anda, walau ingin benar, Anda berhadapan bukan dengan manusia, Anda berhadapan dengan sindikat iblis, mereka tidak segan-segan menembak pastor atau kanak-kanak sekalipun. Si bungsu akhirnya kembali ke hotel, tidur karena lelah berpikir, apa daya dia untuk memulai pencarian? Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Hendrik.